Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di materi mengenai aljabar dengan saya, ya. Pembelajaran yang sudah lalu kita belajar mengenai persamaan kuadrat, oke? Dan cara menentukan solusi dari persamaan kuadrat tersebut ada 3 jenis cara ya. Ada faktorisasi, kemudian ada melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga ada rumus ABC. Nah, di rumus ABC terdapat kemarin notasi D gitu ya. Apakah D, kemarin saya bertanya apakah D itu determinan ataukah diskriminan ya. Yang benar nilai apa? D itu nilai diskriminan. Nah, di sini kita akan mempelajari jenis-jenis akar berdasarkan dari jenis diskriminan yang mungkin terjadi ketika kita mencari solusi dari persamaan kuadrat. Nah, berdasarkan nilai diskriminan dari suatu persamaan kuadrat, maka akan ada beberapa jenis akar-akar dari persamaan kuadrat. Ya. Yang pertama kalau itu berarti jika nilai diskriminannya lebih dari sama dengan 0, ya ini ciri-ciri akar dari persamaan tersebut adalah real dan real aja. Positif bisa, negatif bisa. Step. Bagus. Step. Mana nih bagusnya? Ya, real. Nanti yang positif atau negatif nanti kita gabungkan dengan ini. Apa namanya? Definisi dari jumlah akar, jumlah akar-akarnya dan hasil kali akarnya. Di sini real ya, akar-akarnya real. Oke. Yang kedua, diskriminannya 0. Jika diskriminannya nilainya 0, maka dia real dan kembar. Real plus sama. Sama. Nah, yang ketiga, nilai diskriminannya kurang dari 0, maka akar-akarnya imajiner atau kita kenal dengan akar-akarnya merupakan bilangan kompleks. Ya, dengan kata lain, dia akan ada I, nah, adalah akar dari negatif 1, ya, atau biasanya kalau misalnya diskriminannya kurang dari 0, berarti kesimpulannya persamaan kuadrat tersebut tidak mempunyai solusi. Ya. Jadi tidak setiap persamaan, baik itu linear, kita kemarin juga sudah belajar, ada persamaan linear yang tidak punya solusi, ya, walaupun kita ketemu X-nya, tapi dia bukan merupakan solusi dari persamaan tersebut. Nah, selain nilai diskriminan ini ada, kalau saya punya persamaan kuadrat bentuknya seperti ini, di mana X1 dan X2 adalah akar dari persamaan kuadrat tersebut, dari persamaan kuadrat yang ini, maka jumlahan akarnya itu kita rumuskan dengan ini, min B per A, kemudian hasil kalinya adalah C per A. Nah, ini sudah famous sekali. Nah, gabungan antara jumlah ini tadi, hasil akar dan hasil kali. Jumlahan akarnya dan hasil kali akarnya, maka memunculkan beberapa jenis akar dari suatu persamaan kuadrat. Ya, dulu. Oke, ya ada jenis akar, jenis akar. Oke, yang pertama adalah akar-akarnya real dan positif. Nah, syaratnya D-nya lebih besar sama dengan 0, hasil jumlahan akarnya lebih dari 0, hasil kali akarnya lebih dari 0. Terus kemudian yang kedua, akar-akarnya real, tetapi dia negatif, sama, diskriminannya juga 0, tetapi jumlahannya negatif, dan hasil kalinya positif. Yang ketiga, akar-akarnya positif, tetapi sama atau kembar.
nilai diskriminannya sama dengan 0, kemudian hasil jumlahannya positif, hasil kalinya juga positif. Yang keempat, akar-akarnya berlainan tanda. Diskriminannya positif, hasil kalinya pun itu kurang dari mana ya tadi tuh? Hasil kalinya ini X2 ya. Kurang dari 0 atau negatif. Yang kelima, akar-akarnya berlawanan, syaratnya hanya 1 ya. Hasil jumlahannya 0, satunya lagi akar-akarnya berkebalikan, syaratnya hanya 1, X1 hasil kali akarnya sama dengan 1. Nah, bedanya apa? Berlainan tanda, berlawanan, dan berkebalikan. Kalau berkebalikan jelas ya. Seper A, satunya lagi A. Kebalikannya atau ini saling berkebalikan. Kalau berlawanan, misalnya negatif 2, berarti lawannya positif 2. Kalau berlainan tanda, satunya negatif 2, satunya positif 3. Oke, paham ya bedanya? Nah, itu 6 jenis akar-akar berdasarkan tadi ya, nilai diskriminan dan jumlahan akar dan hasil kali akar. Saya akan berikan contoh ya. Nggak afdol istilahnya kalau di matematika itu nggak ada contoh ya dari sebuah teori. A plus 5. Nah, ini contohnya. Tentukan nilai A yang memenuhi apa bukan yang agar salah kalimatnya. Sudah ya. Nah, tentukan nilai A agar persamaan kuadrat di atas mempunyai yang pertama akar-akarnya positif, yang kedua akar-akarnya negatif. Real ya. Saya kerjakan yang I1, kalian kerjakan yang I2. Oke, yang I1 dia positif. Dia positif ya. Jadi nilai diskriminannya lebih dari sama dengan 0. Ini diskriminan adalah B kuadrat min 4AC lebih dari sama dengan 0. B kuadratnya di sini walaupun ada negatif, kalau saya kuadratkan dia tetap positif ya. Berarti tetap begini. A-nya 1, C-nya A plus 5. Nah, lebih dari sama dengan 0. Di sini saya punya A kuadrat plus 4A, betul ya? Plus 4 dikurangi 4A dikurangi 20 sama dengan 0. 4A dikurangi 4A 0. A kuadrat 4 min 20 16 jadi sama dengan 0. Kita pindah sini. Oke. A kuadrat min 16 lebih dari sama dengan 0. Biasanya kalau kalian langsung ini ya, saya ini angka 16 ini saya hilangkan, jadi plus 16 ini juga plus 16. Kalau saran saya nggak usah seperti itu, tapi ini kalian faktorkan saja A kuadrat dikurangi 16, dia menjadi A plus 4, A negatif 4. Ya nggak?
Seperti itu. Nah, sekarang A berapa saja yang memenuhi kalimat pertidaksamaan ini? A berapa saja yang memenuhi kalimat pertidaksamaan itu ya? Kita buat garis bilangan. Ini A plus 4 itu kan A negatif 4 ya. A min 4 itu A 4. Oke, karena di sini tandanya sama dengan, lebih dari sama dengan, maka urutannya full, sebelah kiri negatif 4, sebelah kanan 4, tengah-tengah di sini ada 0. Pertanyaannya, manakah yang merupakan solusi dari pertidaksamaan ini? Ya, yang saya kotak ini. Kalau kita lihat dari sini. Nah, kita ambil di sini. Daerah yang paling tengah di sini, 0 ya. 0 antara negatif 4 dan 4, jadi saya ambil 0. Misalnya A-nya saya ganti 0, saya masukkan ke pertidaksamaan ini. Nih ya, saya utek-utek nih. 0 dikurangi 16, hasilnya negatif 16. Pernyataan negatif 16 lebih dari sama dengan 0, benar atau salah? Salah ya. Maka otomatis yang ada di tengah-tengah ini bukan merupakan solusi dari pertidaksamaan ini. Maka yang saya arsir, yang sebelah sana. Sik. Otomatis yang sebelah sini juga. Sik. Kalau mau ngecek silahkan, misalnya ini kan 4 ya, 4 ke kanan berarti kan nilainya besar sekali ya, hampir tak terhingga. Kamu ambil aja 1 juta, itu paling besar. 1 juta dikurangi 16, positif jelas. Kalau di sini negatif 1 juta, dikuadratkan, positif kan, dikurangi 16 sekecil itu, maka dia pasti positif. Ya, berarti areanya adalah X. Nah, di sini. X kurang dari negatif 4, kurang dari sama dengan negatif 4, atau X lebih dari sama dengan 4. Nah, itu yang pertama, D, diskriminannya lebih dari sama dengan 0. Syarat yang kedua adalah, hasil jumlahan akar-akarnya lebih dari 0. X1 plus X2-nya adalah min B per A, lebih dari 0, min B-nya berapa? Min A. Itu di sini min ya, minnya katut ya, minnya katut apa? Negatifnya ikut ya di sini ya, ikut ke sana ya. Tapi negatif dikali dengan negatif berarti positif, berarti saya punya A plus 2. A-nya 1 berarti tetap seperti ini. Nah, saya kurangkan kedua ruas dengan negatif 2, maka ketemu A lebih dari negatif 2. Oke. A lebih dari negatif 2, saya masukkan ke sini saja, supaya nanti bisa kita lihat irisannya yang mana. Negatif 2 anggaplah di sini ya. Terus di sini nggak ada sama dengannya, berarti dia bulat kopong gini. Negatif 2 lebih. Ini pernyataan pertidaksamaan ini mengatakan bahwa A-nya lebih dari negatif 2, berarti arah arsirannya adalah ke kanan, sana. Nah, sana banyak sana. Iya. Oke. Berarti kita ketemu ya. Negatif 2 ke kiri bukan merupakan solusinya dari kesimpulan ini yang saya keluari di sini, saya beri. Oke, kondisi yang ketiga adalah X1 dikali X2, dia juga positif, di mana X1 kali X2 atau hasil kali akarnya adalah C per A, maka saya punya A plus 5 kurang dari 0, saya kurangkan kedua ruas dengan 5, maka A lebih dari negatif 5. Negatif 5 mana? Negatif 5. Negatif 5 di sini, tapi dia ini apa namanya? Bolong ya, karena tidak ada sama dengannya. Anggaplah di sini negatif 5. A-nya lebih dari negatif 5, maka hasilnya adalah ke sana. Nah, situ. Ya, negatif 5 ke kanan terus. Nah, solusinya yang mana akhirnya? Irisan dari pernyataan yang pertama ini yang saya centang, kemudian pernyataan yang kedua yang saya centang, dan pernyataan yang ketiga. Kita lihat dari garis bilangan ini yang paling banyak arsirannya adalah ini. A lebih dari sama dengan 4. Loh, tadi yang ini nih, yang negatif 5. A lebih dari negatif 5.
Lah ini ikut nih, yang di sini nih, yang saya ini kan nih, saya tulis nih di pensil nih. Loh, tetapi kan dibantahkan dengan kondisi yang kedua ini, ya kan? A lebih dari negatif 2. Berarti negatif 2 ke kanan areanya. Negatif 2 ke kiri bukan areanya. Maka yang di sini menjadi gugur. Nah, makanya mana yang semua diarsiri? Ya, ini tadi. A lebih dari sama dengan 4. Nah, ketika A lebih dari sama dengan 4, maka persamaan kuadrat ini dia pasti mempunyai akar-akar yang positif dan real. Nah, seperti itu. Ya, contohnya. Nah, ambil contoh aja, kita masukkan saja 4 gitu. Hanya 4 berarti saya punya x kuadrat min 6x plus 4 tambah 5, 9. Nah, ini kan sama min 3, min 3. Ya, x sama dengan 3. Atau 4, 5. Nah, 5 juga ya. 5 tambah 2 berapa? 7x. 5 tambah 5, 10. Ya, ini x min 5, x min 2. Ya enggak? Nah, udah positif dan real. Oke, yang I sudah saya kerjakan. Nah, gantian kalian mengerjakan yang I2. Yang saya kotak ini. Ya, A yang seperti apa? Agar persamaan kuadrat ini mempunyai akar-akar yang negatif dan real. Nah, kalian bisa melihat tadi cara-cara akar-akar yang negatif dan real itu seperti apa. Nah, sudah sampai sini saja dulu untuk hubungannya dengan persamaan kuadrat, yaitu diskriminan. Semoga bisa dipelajari dan sering-seringlah berlatih. Nanti jika ada kesulitan bisa bertanya dan berdiskusi dengan saya. Oke, terima kasih atas perhatian dan waktunya serta kuotanya. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.